Masalah kebebasan pers di India bermula dari warisan kolonial yang membatasi kebebasan berbicara, yang diperburuk oleh periode darurat pada 1975-77, saat banyak media disensor dan jurnalis ditangkap. Halo semuanya, welcome to my video. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang masalah kebebasan politik di India, yaitu masalah kebebasan pers di era digital. Tonton terus videonya ya. Masalah kebebasan pers di India bermula dari warisan kolonial yang membatasi kebebasan berbicara, yang diperburuk oleh periode darurat pada 1975-77, saat banyak media disensor dan jurnalis ditangkap. Meskipun konstitusi India menjamin kebebasan berekspresi setelah kemerdekaan, tekanan dari pemerintah dan partai politik tetap ada, dengan jurnalis menghadapi ancaman saat meliput isu-isu sensitif, dan era digital ini telah membawa tantangan baru, termasuk penyebaran informasi yang salah. Sementara kekerasan terhadap jurnalis seperti pembunuhan Gauri Lankes pada tahun 2017 menyoroti resiko yang mereka hadapi. Lebih jauh, konsentrasi kepemilikan media di tangan konglomerat dengan afiliasi politik menyebabkan liputan berita yang bias. Meskipun tantangan terhadap kebebasan pers di India semakin meningkat, masyarakat sipil telah menunjukkan perlawanan yang kuat melalui organisasi non-pemerintah dan jurnalis independen yang memperjuangkan hak atas kebebasan berbicara. Media sosial telah menyediakan platform untuk penyebaran informasi dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun hal ini juga memicu perdebatan tentang regulasi dan tanggung jawab platform digital. Ancaman terhadap kebebasan pers dapat merusak kualitas demokrasi karena media independen memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah. Lebih jauh lagi, perhatian global terhadap isu ini memberikan tekanan internasional kepada pemerintah India untuk menghormati kebebasan pers. Nah, ternyata isu kebebasan pers di India ini dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Nah, faktor-faktor ini akan aku jelaskan. Yang pertama itu ada peraturan hukum yang ketat di India yang memiliki beberapa undang-undang. Meskipun dimaksudkan untuk regulasi, sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan pers, misalnya Undang-Undang Teknologi Informasi, dan beberapa bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India dapat digunakan untuk menyasar jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah atau pihak tertentu. Yang kedua, ada kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Jurnalis di India sering menghadapi kekerasan fisik dan psikologis. Kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan, dan ancaman terhadap jurnalis yang melaporkan isu sensitif menjadi semakin umum. Dan yang ketiga adalah konsentrasi kepemilikan media. Kepemilikan media di India sering terpusat pada segelintir konglomerat besar yang memiliki afiliasi politik. Hal ini menyebabkan bias dalam peliputan berita, di mana berita cenderung mendukung agenda pemiliknya dan mengabaikan isu-isu yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Yang keempat ini adanya polarisasi media. Media di India sering terpolarisasi berdasarkan afiliasi politik, menciptakan narasi yang saling bertentangan. Hal ini membuat masyarakat cenderung hanya mengkonsumsi informasi yang sesuai dengan pandangan mereka saja. Kelima, adanya penyebaran berita palsu dan disinformasi. Di era digital ini telah memudahkan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Jurnalis yang berusaha mengoreksi atau melaporkan fakta seringkali menghadapi serangan atau kritik. Salah satu kasus nyata yang menggambarkan masalah kebebasan pers di era digital di India adalah penangkapan jurnalis Mohammed Zubair pada tahun 2022. Zubair, salah satu pendiri situs berita Alt News, ditangkap karena dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Teknologi dan Undang-Undang Pidana terkait dengan tweet yang dianggap merugikan reputasi kelompok tertentu. Banyak jurnalis dan aktivis menganggap bahwa penegakan hukum di India seringkali digunakan untuk menekan kebebasan berbicara dan kritik terhadap pemerintah. Yang kedua, adanya isu penyebaran disinformasi. Di era digital, informasi dapat dengan cepat menyebar.
Jurnalis seperti Zubair berperan penting dalam melawan disinformasi, tetapi mereka seringkali menjadi sasaran serangan. Yang ketiga, adanya ancaman terhadap jurnalis. Kasus Zubair adalah bagian dari tren yang lebih luas di mana jurnalis menghadapi ancaman intimidasi dan penangkapan karena pekerjaan mereka, terutama ketika mereka melaporkan isu-isu sensitif. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi kebebasan pers di India, terutama dalam konteks meningkatnya kontrol terhadap narasi media di dunia digital. Nah, itu dia teman-teman pembahasan dari masalah kebebasan pers di India dan juga disertai dengan faktor-faktor utamanya dan juga contoh kasusnya yang sudah aku jelaskan tadi ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya guys. See you in the next video.